Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelina Alasyan Putri dengan NIM B22060023. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang promotif dan preventif IMS pada ibu hamil. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu promotif dan preventif. Jadi, promotif adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Nah, contohnya itu seperti memberikan edukasi kesehatan dan kampanye kesehatan. Sedangkan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Contohnya adalah seperti memberikan imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, kita juga harus tahu apa sih itu IMS. Jadi, IMS adalah infeksi menular seksual yang ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak seksual. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, pencegahan dan promosi kesehatan terkait IMS sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi kesehatan, mencegah penularan, infeksi ke janin, dan menjaga kesehatan ibu dan bayi pasca kelahiran. Selanjutnya ada strategi promotif EMS pada ibu hamil. Jadi, promotif kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, jadi ada beberapa strategi promotif untuk IMS. Nah, yang pertama ada edukasi kesehatan, di mana kita mengadakan penyuluhan dan seminar tentang IMS dan dampaknya bagi ibu hamil dan janin. Nah, yang kedua itu ada konseling prakehamilan, di mana kita mendorong pasangan untuk melakukan konseling kesehatan seksual sebelum merencanakan kehamilan. Nah, yang ketiga itu ada menyediakan informasi, di mana kita menyebarkan brosur pamflet dan materi edukasi lainnya tentang IMS di klinik-klinik kesehatan ibu dan anak. Nah, selanjutnya ada strategi preventif IMS pada ibu hamil. Jadi, preventif kesehatan adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi, ada beberapa strategi preventif untuk IMS ibu hamil, di mana yang pertama ada pemeriksaan rutin. Jadi, ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS sejak dini. Nah, pemeriksaan bisa dilakukan pada kunjungan antenatal. Nah, yang kedua itu ada penggunaan kondom. Jadi, menggunakan kondom saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko dan penularan IMS. Nah, yang ketiga itu ada tes dan pengobatan IMS pada pasangan. Jadi, pasangan yang melakukan hubungan seksual juga harus diperiksa dan diobati jika terdeteksi IMS untuk mencegah penularan ulang. Nah, yang keempat itu hindari praktik seks berisiko. Maksudnya itu kita menghindari hubungan seksual dengan banyak pasangan dan praktik seksual yang tidak aman. Yang kelima itu ada vaksinasi. Jadi kita melakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu yang dapat ditularkan secara seksual seperti vaksin HPV. Nah, adapun juga dampak IMS pada ibu hamil dan janin, di mana untuk ibu hamil, IMS dapat menyebabkan komplikasi seperti kehamilan ektopik, radang panggul, dan masalah kesuburan. Nah, kalau untuk janin, IMS dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan infeksi mata, pneumonia, hingga kematian janin. Jadi saya akan memberikan satu contoh kasus edukasi promotif dan preventif IMS pada ibu hamil. Nah, contoh kasusnya itu seperti seorang ibu hamil bernama Siti, 28 tahun, datang ke klinik untuk pemeriksaan rutin kehamilan. Nah, pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya infeksi chlamydia yang bisa berdampak pada kesehatan Siti dan janinnya. Jadi, edukasi promotifnya itu seperti memberikan penyuluhan, di mana dokter menjelaskan kepada Siti tentang apa itu chlamydia, bagaimana penularannya, dan dampaknya terhadap kehamilan. Selanjutnya, dokter memberikan konseling seksual di mana Siti dan suaminya mendapatkan konseling mengenai pentingnya hubungan seksual yang aman dan setia pada satu pasangan untuk mencegah penularan IMS. Nah, kemudian dokter memberikan informasi tertulis di mana Siti diberikan brosur yang berisi informasi tentang IMS dan tips menjaga kesehatan seksual selama kehamilan.
Selanjutnya ada edukasi preventif. Jadi dokter memberikan pemeriksaan rutin, di mana Siti dijadwalkan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tes IMS secara berkala untuk memantau kesehatannya dan kesehatan janinnya. Nah, yang kedua itu pengobatan segera. Jadi Siti diberikan pengobatan antibiotik untuk klamidia dan diajarkan pentingnya menyelesaikan seluruh pengobatan. Nah, yang ketiga itu penggunaan kondom. Jadi dokter menyarankan menggunakan kondom sampai infeksi sembuh untuk mencegah penularan ulang. Nah, yang keempat itu pemeriksaan pasangan. Jadi suami dan Siti juga diminta untuk menjalani tes dan pengobatan agar tidak terjadi penularan ulang. Jadi kesimpulannya itu dengan edukasi promotif dan tindakan preventif yang tepat, Siti dapat menjalani kehamilan yang lebih sehat dan mengurangi risiko penularan IMS pada janinnya. Promosi dan pencegahan IMS sangat penting untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya melalui edukasi dan pemeriksaan rutin dan praktik seksual yang aman. Nah, risiko IMS dapat diminimalisir sehingga ibu dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.